Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Nyata Official, tempat di mana cerita-cerita penuh emosi, pelajaran hidup, dan kejutan hadir untuk Anda. Hari ini, kami akan membawa Anda menyelami kisah cinta terlarang yang menegangkan dan menyentuh hati, terinspirasi dari kejadian nyata yang bisa terjadi di sekitar kita. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini sebagai dukungan Anda, subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya, dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Siapkan hati Anda, karena cerita kali ini akan membawa Anda ke dalam alur yang penuh konflik dan pelajaran hidup yang mendalam. Yuk, kita mulai! Nadira, seorang wanita cantik dan berwibawa, hidup dalam kemewahan sebagai pemilik perusahaan sukses di Surabaya. Namun, di balik gemerlap kehidupannya, hatinya menyimpan kesepian yang mendalam. Pernikahannya dengan Bagas, seorang pengusaha yang jauh lebih tua darinya, telah lama kehilangan kemesraan. Bagas lebih sering menghabiskan waktu dengan bisnisnya daripada memperhatikan kebutuhan emosional Nadira. Rumah megah mereka terasa seperti penjara, dingin dan hampa. Ardi, seorang pemuda berusia 25 tahun, adalah sopir baru yang dipekerjakan Bagas. Penampilannya sederhana, namun tatapannya penuh semangat. Ardi berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Timur, meninggalkan kampung halaman untuk mencari penghidupan di kota besar. Meski masih muda, Ardi dikenal cekatan dan penuh sopan santun, membuatnya dengan cepat dipercaya oleh keluarga Nadira. Hari pertama Ardi bekerja, ia langsung ditugaskan mengantar Nadira ke kantor. Saat mobil melaju, Nadira melirik sosok pemuda itu melalui kaca spion. Ada sesuatu dalam cara Ardi berbicara. Suaranya hangat, namun tak berlebihan. "Ardi, sudah berapa lama kamu jadi sopir?" tanya Nadira mencoba mencairkan suasana. "Baru 3 bulan, Bu. Sebelumnya kerja serabutan di kampung," jawab Ardi sambil tersenyum, menatap Nadira sekilas lewat kaca spion. Tatapan itu membuat Nadira tertegun sejenak. Di mata pemuda itu, ia melihat kejujuran yang jarang ditemuinya di lingkungan sosialnya, yang penuh kepalsuan. Hari demi hari, interaksi mereka semakin akrab. Nadira sering meminta Ardi mengantarnya ke tempat-tempat yang jarang ia kunjungi, seperti pasar tradisional atau pantai sepi di pinggir kota. Di sana, ia merasa bebas, jauh dari tekanan hidupnya sebagai istri seorang pengusaha kaya. Suatu sore, hujan deras mengguyur kota. Nadira meminta Ardi berhenti di tepi jalan untuk menikmati hujan dari dalam mobil. "Ardi, pernah gak merasa terjebak dalam hidupmu sendiri?" tanyanya tiba-tiba. Suaranya penuh kerinduan. Ardi menoleh, ragu untuk menjawab. "Kadang-kadang, Bu, tapi saya percaya setiap orang pasti punya jalannya sendiri." Kata-kata sederhana itu menyentuh hati Nadira. Sejak hari itu, Nadira mulai melihat Ardi bukan hanya sebagai sopir, tetapi sebagai seseorang yang memahami kesepian yang ia rasakan. Hubungan mereka perlahan berubah. Tanpa disadari, Nadira mulai menunggu momen-momen sederhana bersama Ardi, dari obrolan ringan di dalam mobil hingga perjalanan-perjalanan tanpa tujuan, yang hanya diisi keheningan yang damai. Namun, bayangan suaminya selalu mengintai di balik benaknya. Apa yang ia rasakan ini salah, tetapi hatinya terus memberontak. Di penghujung hari, Nadira memandangi rintik hujan di jendela kamarnya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa hubungan ini tak akan semudah yang ia bayangkan. Di saat yang sama, ia tak bisa lagi mengingkari perasaan yang mulai tumbuh untuk pemuda sopannya. Setelah sore penuh kenangan di bawah hujan, hubungan Nadira dan Ardi mulai memasuki babak baru. Tidak ada yang berubah secara kasat mata. Nadira tetap ibu bos yang anggun, dan Ardi tetap sopir pribadinya yang setia. Namun, di balik pintu mobil mewah yang tertutup rapat, ada dunia kecil yang hanya mereka berdua yang tahu. Hari itu, Nadira meminta Ardi mengantarnya ke sebuah pantai tersembunyi di luar kota. Pantai itu sepi, hanya deru ombak yang menemani mereka. Nadira duduk di atas batu besar, angin menerpa rambut panjangnya yang terurai.
Ardi berdiri di dekat mobil, menjaga jarak seperti biasa. "Ardi, duduk di sini," panggil Nadira. Ardi ragu sejenak, lalu melangkah perlahan mendekatinya. Mereka duduk bersebelahan, hanya beberapa inci yang memisahkan. "Bu Nadira, ada apa? Kelihatannya lagi banyak pikiran," tanya Ardi sambil menatap ke arah laut. Nadira tersenyum tipis. "Kadang aku merasa hidup ini terlalu rumit. Semua yang aku punya terasa kosong. Kamu pernah nggak merasa seperti itu, Ardi?" Ardi terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara pelan. "Saya nggak pernah punya banyak, Bu. Tapi mungkin itu yang bikin saya nggak pernah merasa kosong." Kata-kata itu menohok hati Nadira. Ia menyadari betapa berbeda dunia mereka, namun juga betapa hangatnya kehadiran Ardi. Tanpa disadari, Nadira menyentuh tangan Ardi yang berada di atas batu. Ardi tersentak kecil, tapi tak menarik tangannya. "Ardi, kalau aku jujur, kamu akan marah?" tanya Nadira dengan suara lirih. "Marah soal apa, Bu?" Ardi balik bertanya, matanya penuh kebingungan. "Kalau aku bilang, aku merasa nyaman saat bersamamu." Detik itu, dunia terasa berhenti bagi Ardi. Ia menunduk, mencoba meresapi kata-kata Nadira. "Bu Nadira, kita nggak boleh seperti ini," ucapnya akhirnya. Suaranya bergetar. Namun Nadira hanya tersenyum. Senyuman itu bukan milik seorang bos, melainkan seorang wanita yang terluka dan membutuhkan perhatian. "Aku tahu, Ardi, tapi hati ini kadang sulit diajak bicara." Momen itu menjadi titik awal dari hubungan yang lebih dalam. Mereka mulai mencari-cari alasan untuk menghabiskan waktu bersama. Setiap perjalanan menjadi lebih dari sekadar tugas. Itu adalah pelarian dari kehidupan yang penuh tekanan dan kesepian. Namun, setiap cerita cinta terlarang memiliki batas. Suatu malam, ketika Nadira baru saja pulang dari sebuah perjalanan panjang bersama Ardi, Bagas pulang lebih awal dari biasanya. Nadira yang tengah turun dari mobil tersentak melihat suaminya berdiri di pintu depan. "Kenapa baru pulang?" tanya Bagas. Matanya menatap tajam ke arah Ardi. Nadira mencoba tenang. Ada rapat mendadak di luar kota. Bagas mengangguk tanpa berkata apa-apa. Namun, Nadira merasakan sesuatu yang berbeda. Tatapan Bagas malam itu penuh kecurigaan, seolah ia tahu lebih banyak dari yang terlihat. Di kamar, Nadira mencoba memejamkan mata, tapi pikirannya terusik. Ia tahu bahwa jika suaminya mengetahui kebenaran, segalanya bisa hancur. Namun, semakin ia mencoba melawan perasaannya, semakin kuat ia merasakan ketertarikan pada Ardi. Ardi, di sisi lain, mulai merasa terjebak. Ia sadar hubungan ini berbahaya, namun tak mampu menghindar dari pesona Nadira. Setiap senyuman, setiap sentuhan kecil membuatnya semakin terikat. Malam itu, Nadira mengirim pesan singkat pada Ardi. "Besok, kita perlu bicara. Ada sesuatu yang harus aku sampaikan." Namun, apa yang Nadira rencanakan esok hari akan menjadi awal dari badai yang lebih besar. Pagi itu, suasana terasa lebih tegang dari biasanya. Nadira meminta Ardi menjemputnya lebih awal. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir kota, tempat yang cukup sepi untuk berbicara tanpa gangguan. Nadira memandang Ardi dengan mata yang penuh emosi. "Ardi, aku nggak tahu bagaimana harus memulai ini," ucapnya sambil menggenggam cangkir kopi. Ardi hanya menatapnya, ragu untuk menjawab. Ia bisa merasakan beratnya suasana. "Aku nggak bisa terus seperti ini," lanjut Nadira, suaranya bergetar. "Hati ini ingin bersamamu, tapi aku tahu apa yang kita lakukan salah. Bagas bukan suami yang sempurna, tapi dia nggak pantas dikhianati." Ardi menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Bu Nadira, saya juga tahu ini salah, tapi perasaan ini bukan sesuatu yang bisa saya kendalikan. Setiap kali melihat ibu, saya merasa..." Ardi berhenti, suaranya patah. Nadira menunduk, matanya basah. "Ardi, aku terlambat. Aku hamil." Kata-kata itu menghantam Ardi seperti petir di siang bolong. Ia terdiam, tubuhnya terasa kaku.
Hamil, ulangnya, seolah memastikan ia tidak salah dengar. Nadira mengangguk pelan. Aku nggak tahu harus bagaimana. Kalau Bagas tahu, hidupku selesai. Tapi aku juga nggak bisa membayangkan hidup tanpa anak ini. Ardi terdiam lama, mencoba memproses kenyataan. Di satu sisi, ia ingin bertanggung jawab. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa situasi ini bisa menghancurkan segalanya. Bukan hanya bagi Nadira, tapi juga dirinya. Bu, kita harus cari cara. Kita nggak bisa biarkan ini terbongkar. Bagas bisa melakukan apa saja kalau dia tahu, kata Ardi akhirnya. Suaranya tegas. Namun, takdir memiliki cara sendiri untuk membuka rahasia. Bagas telah mencurigai hubungan mereka sejak lama. Malam sebelumnya, ia menemukan pesan singkat Nadira di ponsel yang tertinggal di meja makan. Pesan itu cukup untuk memancing amarahnya. Hari itu, Bagas mengikuti mobil Nadira dan Ardi dari kejauhan. Ia melihat mereka masuk ke kafe bersama. Amarahnya memuncak, tapi ia memilih menunggu mereka keluar. Saat Nadira dan Ardi berjalan ke mobil, Bagas mendekat dengan langkah berat. Jadi ini alasan kamu selalu pulang larut, Nadira? Suaranya menggema, penuh kemarahan. Nadira tersentak, wajahnya pucat pasi. Ardi berdiri di sampingnya, mencoba melindungi Nadira. Pak Bagas, ini nggak seperti yang Bapak pikirkan. Diam kamu, potong Bagas. Tatapannya seperti bara api. Kamu pikir aku bodoh? Aku tahu kalian berdua ada hubungan. Nadira mencoba berbicara, tapi suaminya mengangkat tangan, meminta ia diam. Nadira, aku sudah berikan segalanya untukmu. Harta, rumah, kemewahan. Dan ini yang aku dapatkan. Pengkhianatan? Ardi akhirnya angkat bicara. Pak, ini semua salah saya. Jangan salahkan Bu Nadira. Namun, kata-kata itu hanya membuat Bagas semakin marah. Ia mengangkat tangannya, hampir saja memukul Ardi, tapi Nadira berdiri di depannya, melindungi pemuda itu. Bagas, sudah, aku yang salah. Aku yang memulai ini semua. Bagas menatap Nadira dengan kekecewaan mendalam. Mulai sekarang, aku gak mau lihat kamu lagi. Kamu dan anak ini bisa pergi dari hidupku. Nadira menangis, tapi ia tahu bahwa ini adalah harga yang harus ia bayar. Dengan hati hancur, ia meninggalkan Bagas. Bersama Ardi, ia memulai hidup baru yang penuh tantangan, tapi juga harapan. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Kisah Nadira dan Ardi mengajarkan kita bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan cinta yang terlarang selalu membawa risiko besar. Namun, di balik setiap kesalahan, ada pelajaran yang dapat diambil untuk kehidupan. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like sebagai bentuk dukungan Anda. Subscribe agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Kami ingin mendengar pandangan Anda tentang cerita ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya, yang pastinya tak kalah seru dan penuh makna. Tetap dukung kami dengan berbagi video ini ke teman-teman Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.